Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih karena di tengah kesibukan hidup, di tengah banyaknya hal yang bisa kamu lakukan, kamu memilih untuk berhenti sejenak dan mendengarkan sesuatu yang mungkin sedang dibutuhkan oleh jiwamu. Sekarang, coba tenangkan dirimu. Tarik napas perlahan, tidak perlu tergesa, tidak perlu memikirkan hal lain. Biarkan hatimu hadir sepenuhnya di momen ini. Karena bisa jadi, kamu tidak sampai di sini secara kebetulan. Ada sesuatu yang sedang ingin Allah sampaikan kepadamu. Sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang sedang belajar peka. Mungkin akhir-akhir ini kamu mulai merasakan perubahan dalam dirimu. Perubahan yang tidak terlalu terlihat oleh orang lain, tapi sangat nyata di dalam dirimu sendiri. Dan hari ini, kita akan berjalan bersama, pelan, dalam, menyusuri tanda-tanda itu. Jika nanti ada bagian yang terasa sangat dekat dengan dirimu, yang seperti menggambarkan keadaanmu saat ini, cukup tuliskan amin di dalam hati atau di kolom komentar. Biarkan itu menjadi aliran energi positif yang menguatkan langkahmu. Kita mulai dari sesuatu yang paling sederhana, tapi seringkali paling dalam. Ada momen ketika kamu selesai menjalankan tahajud. Tidak ada suara, tidak ada distraksi, hanya keheningan yang menemani. Dan di saat itu, tiba-tiba hatimu terasa tenang. Tenang yang berbeda, bukan karena semua masalah selesai. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi mudah. Tapi ada rasa damai yang hadir tanpa sebab yang jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang memeluk hatimu dengan lembut. Inilah tanda pertama yang sering tidak disadari. Ketika seseorang mulai dekat dengan Allah di sepertiga malam, Allah tidak langsung mengubah dunia luarnya. Tapi Allah menenangkan dunia dalamnya terlebih dahulu. Karena hati yang tenang adalah tempat terbaik untuk menerima jawaban. Dan ketenangan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia datang dengan sendirinya. Ia menetap. Ia bahkan bisa kamu rasakan kembali di siang hari, di tengah kesibukan, di tengah tekanan hidup. Seolah-olah ada ruang di dalam dirimu yang tidak bisa disentuh oleh kegaduhan dunia. Jika kamu pernah merasakan ini, itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda bahwa hubunganmu dengan Allah sedang tumbuh. Lalu, ada momen lain yang mungkin membuatmu bingung. Ketika kamu sujud dalam tahajud, atau bahkan setelahnya, tiba-tiba air matamu mengalir. Tanpa alasan yang jelas, bukan karena kamu sedang mengingat sesuatu yang menyedihkan, bukan karena ada masalah besar yang sedang kamu hadapi, tapi air mata itu tetap jatuh, pelan, tulus, dan setelahnya, hatimu terasa lebih ringan. Ini adalah tanda kedua, air mata dalam tahajud bukanlah kelemahan, itu adalah bentuk kejujuran jiwa. Ketika seseorang mulai membuka hatinya di hadapan Allah, lapisan-lapisan yang selama ini menutupi perasaannya mulai runtuh. Yang dulu dipendam, mulai dilepaskan. Yang dulu disembunyikan, mulai diakui. Dan Allah menerima itu semua. Air mata itu seperti bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Allah memahami bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Jika kamu pernah menangis dalam diam di sepertiga malam, ketahuilah bahwa itu bukan momen biasa. Itu adalah pertemuan antara kelemahanmu dan kasih sayang Allah. Sekarang, kita melangkah sedikit lebih dalam. Ada perubahan yang mungkin tidak terlalu kamu sadari di awal. Tapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan melihatnya. Dulu, bangun di sepertiga malam terasa sangat berat. Bahkan niat saja sering tertunda. Tapi perlahan, ada sesuatu yang berubah. Kamu mulai bangun lebih mudah, kadang bahkan tanpa alarm. Dan yang lebih mengejutkan, tubuhmu terasa ringan. Tidak lagi terasa seperti dipaksa. Ada semacam dorongan halus yang membuatmu ingin bangun. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah panggilan. Tidak semua orang mendapatkan kemudahan untuk bangun malam. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk berdiri di saat dunia sedang terlelap. Ketika kamu mulai dimudahkan, itu berarti Allah sedang mengundangmu. Dan undangan itu adalah kehormatan. Tidak perlu merasa harus sempurna.
Tidak perlu merasa harus selalu kuat. Cukup datang, cukup hadir. Karena yang terpenting bukan seberapa lama kamu berdiri, tapi seberapa tulus kamu kembali. Lalu, ada satu hal yang sering kali disadari oleh orang lain sebelum kamu menyadarinya sendiri. Wajahmu. Mungkin kamu tidak melihat perubahan besar saat bercermin. Tapi orang-orang di sekitarmu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Lebih tenang, lebih teduh. Bukan karena penampilan, tapi karena pancaran dari dalam. Ini bukan hal yang dibuat-buat. Ini adalah efek dari hati yang sering bersujud. Ketika seseorang sering berbicara dengan Allah di waktu yang sunyi, ada cahaya yang tumbuh dalam dirinya. Cahaya yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kamu lakukan di sepertiga malam. Tapi mereka bisa merasakan hasilnya. Dan itu adalah tanda bahwa ibadahmu tidak sia-sia. Kemudian, kita masuk ke sesuatu yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Cara kamu menghadapi masalah. Hidupmu mungkin tidak berubah drastis. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, tapi reaksimu berbeda. Kamu tidak lagi mudah marah seperti dulu. Tidak lagi mudah putus asa. Ada jeda sebelum kamu bereaksi. Ada ruang di dalam dirimu yang membuatmu bisa berpikir lebih jernih. Ini bukan karena kamu menjadi lemah. Justru karena kamu menjadi lebih kuat. Kekuatan itu datang dari kebiasaanmu bersandar kepada Allah. Dari sujud-sujud yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat. Ketika kamu terbiasa menyerahkan bebanmu di malam hari, kamu tidak lagi merasa sendirian di siang hari. Dan akhirnya, kita sampai pada tanda yang paling dalam. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi sangat kamu rasakan. Hidupmu mulai terasa lebih terarah. Bukan berarti semua sudah jelas. Bukan berarti semua keinginan sudah tercapai. Tapi ada rasa yakin yang tumbuh. Kamu tidak lagi terlalu khawatir tentang masa depan. Tidak lagi terlalu gelisah tentang hal-hal yang belum terjadi. Ada kepercayaan yang perlahan menguat. Bahwa Allah sedang mengatur semuanya. Bahwa setiap langkahmu tidak sia-sia. Bahwa meskipun jalannya belum terlihat jelas, kamu sedang berjalan ke arah yang benar. Inilah tanda yang paling kuat. Karena ketika seseorang sudah sampai di titik ini, dia tidak lagi bergantung pada keadaan. Dia bergantung pada keyakinan. Dan keyakinan itu lahir dari hubungan yang dalam dengan Allah. Sahabat ilmu langit. Jika kamu menemukan dirimu dalam salah satu dari tanda ini, atau bahkan semuanya, jangan anggap ini sebagai akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih dalam, lebih dekat, lebih bermakna. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah kamu terus melangkah, terus kembali. Terus mengetuk pintu yang sama, di waktu yang sama, dengan hati yang semakin jujur. Sekarang, sebelum kita berpisah, izinkan dirimu merasakan satu hal. Bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa di luar sana, ada banyak orang yang juga sedang berjuang, juga sedang belajar, juga sedang berusaha mendekat. Dan kita semua terhubung dalam satu harapan. Harapan untuk menjadi lebih baik. Harapan untuk lebih dekat dengan Allah. Harapan untuk mendapatkan ketenangan yang sejati. Jika hatimu tergerak, jika kamu merasa ada sesuatu yang tersentuh, tuliskan amin. Biarkan itu menjadi doa. Biarkan itu menjadi energi positif yang mengalir, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk siapapun yang membacanya. Semoga setiap langkahmu dimudahkan. Semoga setiap sujudmu didengar. Dan semoga setiap doa yang kamu bisikkan di sepertiga malam, dijawab dengan cara terbaik oleh Allah. Sahabat ilmu langit, jika di bagian sebelumnya kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirimu, maka di bagian ini kita akan melangkah lebih dalam lagi. Pelan saja, tidak perlu terburu-buru, biarkan setiap kalimat masuk dengan tenang, seperti air yang meresap ke dalam tanah yang kering. Sekarang, coba ingat kembali dirimu yang dulu. Bagaimana kamu menghadapi hidup? Bagaimana kamu bereaksi saat masalah datang?
Bagaimana hatimu mudah goyah hanya karena satu ucapan atau satu kejadian kecil. Dan sekarang, coba rasakan dirimu yang sekarang. Mungkin secara kasat mata tidak banyak berubah. Hidupmu masih sama, aktivitasmu masih itu-itu saja. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak melihat sesuatu yang berbeda. Tapi di dalam dirimu, ada sesuatu yang perlahan bergeser. Dan pergeseran itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari momen-momen sunyi yang kamu jalani. Dari sujud-sujud yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat. Dari doa-doa yang mungkin hanya kamu dan Allah yang tahu. Sahabat ilmu langit, salah satu tanda paling kuat bahwa tahajudmu mulai diangkat ke langit adalah ketika kamu mulai merasakan tubuhmu lebih ringan saat bangun di sepertiga malam. Awalnya mungkin terasa berat, bahkan sangat berat. Ada rasa malas, ada rasa ingin menunda, ada bisikan dalam diri yang mengatakan, besok saja. Tapi entah sejak kapan, itu mulai berubah. Kamu mulai bangun lebih mudah. Bahkan kadang sebelum alarm berbunyi, matamu terbuka dengan sendirinya. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa tertekan. Seolah-olah ada yang membangunkanmu dengan cara yang lembut. Dan saat kamu bangkit dari tempat tidur, tubuhmu terasa ringan. Padahal secara logika, kamu mungkin kurang tidur. Tapi justru di momen itu, kamu merasa lebih hidup. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan kebiasaan. Ini adalah bentuk panggilan. Allah sedang memanggilmu. Tidak semua orang mendapatkan kemudahan ini. Banyak yang ingin bangun tahajud, tapi tidak mampu. Banyak yang berniat, tapi selalu gagal. Jika kamu termasuk yang dimudahkan, itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipilih. Dipilih untuk hadir di waktu yang istimewa. Dipilih untuk berbicara di saat dunia sedang diam. Dan disitulah sebenarnya hubungan itu dibangun. Bukan di keramaian, bukan di tempat yang penuh sorotan, tapi di kesunyian, di mana hanya ada kamu dan Allah. Kemudian, ada satu perubahan yang sering kali tidak kamu sadari sendiri. Wajahmu, mungkin kamu tidak melihat sesuatu yang berbeda saat bercermin. Tapi orang-orang mulai merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi mereka merasa nyaman berada di dekatmu. Ada ketenangan yang terpancar, ada kelembutan yang tidak dibuat-buat. Ini bukan soal penampilan, ini bukan soal fisik, ini adalah pancaran dari hati yang sering bersujud. Ketika seseorang rutin bangun di sepertiga malam, berbicara dengan Allah, mengadu tanpa perantara, ada cahaya yang tumbuh dalam dirinya. Cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Dan cahaya itu perlahan memancar keluar, melalui tatapanmu, melalui cara bicaramu, melalui sikapmu. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kamu lakukan di malam hari. Tapi mereka bisa merasakan hasilnya di siang hari. Ini adalah tanda yang sangat halus, tapi sangat nyata. Lalu, ada perubahan lain yang mungkin lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari. Cara kamu mengelola emosi. Dulu, mungkin kamu mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai. Hal-hal kecil bisa memicu reaksi yang besar. Tapi sekarang, ada jeda. Sebelum kamu bereaksi, ada ruang untuk berpikir. Sebelum kamu marah, ada kesadaran yang muncul. Seolah-olah ada sesuatu di dalam dirimu yang menahan, yang mengingatkan, yang menenangkan. Ini bukan berarti kamu tidak punya emosi. Kamu tetap manusia. Kamu tetap bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa. Tapi kamu tidak lagi dikuasai oleh emosi itu. Kamu mulai menguasainya. Dan ini adalah tanda kedewasaan batin. Tahajud mengajarkanmu satu hal yang sangat penting, yaitu bersandar. Ketika kamu terbiasa mencurahkan semua bebanmu kepada Allah di malam hari, kamu tidak lagi merasa perlu melampiaskannya kepada orang lain di siang hari. Kamu tidak lagi mencari pelampiasan, karena kamu sudah menemukan tempat kembali. Dan itu membuatmu lebih tenang, lebih stabil, lebih kuat. Sahabat ilmu langit, perubahan-perubahan ini mungkin terlihat kecil, tidak dramatis, tidak mencolok, tidak bisa dijadikan bahan pamer. Tapi justru disitulah nilainya.
Karena perubahan yang datang dari dalam akan bertahan lebih lama daripada perubahan yang hanya terlihat di luar. Sekarang, coba kamu rasakan lagi. Apakah kamu mulai lebih mudah memaafkan? Apakah kamu mulai tidak terlalu reaktif terhadap hal-hal yang dulu membuatmu tersinggung? Apakah kamu mulai bisa menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu? Jika iya, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari perjalanan yang sedang kamu jalani. Dan perjalanan itu sedang mengubahmu, sedikit demi sedikit, menjadi pribadi yang lebih kuat. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi sempurna. Tidak perlu memaksakan diri untuk selalu terlihat baik. Yang terpenting adalah kamu terus bergerak. Terus kembali kepada Allah, meskipun perlahan. Terus menjaga hubungan itu, meskipun kadang terasa naik turun. Karena yang dinilai bukan kesempurnaanmu, tapi ketulusanmu untuk terus mencoba. Sahabat ilmu langit, di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa tahajud bukan hanya tentang bangun malam. Bukan hanya tentang rakaat demi rakaat. Tapi tentang bagaimana ibadah itu membentuk dirimu. Menenangkan hatimu, menguatkan jiwamu, dan mengarahkan langkahmu. Dan jika kamu masih bertahan sampai di sini, masih mendengarkan, masih merenung, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang tidak ingin berhenti. Ada bagian dari dirimu yang ingin terus tumbuh. Dan itu adalah hal yang sangat berharga. Sekarang, izinkan dirimu untuk berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan kehadiran dirimu di momen ini. Tidak ada yang perlu kamu kejar sekarang. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Cukup rasakan bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Meskipun pelan, meskipun tidak selalu mudah, tapi kamu tidak berhenti. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jika hatimu mulai terasa hangat, jika ada ketenangan yang muncul, jika kamu merasa tidak sendiri, tuliskan amin. Biarkan itu menjadi doa. Biarkan itu menjadi energi positif yang mengalir, menguatkan dirimu, dan juga orang lain yang sedang berjalan di jalan yang sama. Kita akan lanjutkan perjalanan ini di bagian berikutnya. Karena masih ada satu tanda yang paling dalam. Tanda yang tidak hanya mengubah perasaanmu, tapi juga arah hidupmu. Dan mungkin, itu adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Sahabat ilmu langit, sekarang kita sampai di bagian yang paling dalam. Bagian yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, tapi sangat terasa di dalam dirimu sendiri. Jika di bagian sebelumnya kita sudah menyelami perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh dan emosimu, maka di bagian ini kita akan menyentuh sesuatu yang lebih halus. Lebih sunyi, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Coba kamu ingat kembali perjalananmu. Bukan perjalanan yang terlihat oleh orang lain, tapi perjalanan yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Perjalanan ketika kamu bangun di sepertiga malam, dalam keadaan lelah, dalam keadaan masih mengantuk, tapi tetap memaksakan diri untuk berdiri. Perjalanan ketika kamu berdoa, mungkin dengan suara pelan, mungkin hanya di dalam hati, tapi penuh harap. Dan perjalanan ketika kamu kembali ke tempat tidur, tanpa tahu apakah doamu didengar atau tidak. Sahabat ilmu langit, ada satu tanda yang sering tidak disadari, tapi sebenarnya paling menentukan. Yaitu ketika hidupmu mulai terasa lebih terarah. Bukan berarti semua langsung jelas. Bukan berarti semua masalah selesai. Tapi ada satu hal yang berubah. Hatimu. Kamu mulai merasa lebih tenang menjalani hidup. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, sekarang tidak lagi terlalu mengganggu. Hal-hal yang dulu membuatmu takut, sekarang mulai bisa kamu hadapi dengan lebih berani. Seolah-olah ada keyakinan yang tumbuh perlahan. Keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Keyakinan bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun itu, sedang diperhatikan. Dan keyakinan bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu ada maknanya. Ini bukan sesuatu yang datang secara instan. Ini adalah hasil dari kedekatan yang kamu bangun setiap malam. Ketika kamu terbiasa berbicara dengan Allah di saat sunyi, kamu mulai mengenali rasa tenang itu. Dan rasa itu terbawa ke dalam kehidupanmu sehari-hari.
Kamu tidak lagi terlalu sibuk memikirkan masa depan dengan rasa cemas. Kamu mulai belajar mempercayai proses. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua harus kamu pahami sekarang. Dan disitulah letak kekuatannya. Karena orang yang memiliki arah tidak akan mudah tersesat, meskipun jalannya belum terlihat jelas. Sahabat ilmu langit, ada satu perubahan lagi yang mungkin kamu rasakan, yaitu bagaimana kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Dulu, mungkin kamu terlalu fokus pada hasil. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu capai, apa yang orang lain lihat dari dirimu. Tapi sekarang, perlahan itu berubah. Kamu mulai menikmati proses. Kamu mulai menghargai langkah-langkah kecil. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tapi dari kedamaian yang kamu rasakan setiap hari. Ini adalah tanda bahwa jiwamu mulai matang. Bahwa kamu tidak lagi hidup hanya untuk dunia, tapi juga untuk sesuatu yang lebih dalam. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana. Sujud di sepertiga malam. Kemudian, ada satu hal yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Bagaimana kamu mulai lebih peka terhadap kebaikan. Hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan, sekarang mulai kamu hargai. Senyuman seseorang, ucapan sederhana, bahkan momen diam yang penuh makna. Hatimu menjadi lebih lembut, bukan lemah, tapi lembut. Dan kelembutan itu membuatmu lebih mudah bersyukur. Lebih mudah merasa cukup, lebih mudah merasa bahagia. Ini adalah salah satu hadiah terbesar dari tahajud. Bukan hanya doa yang dikabulkan, tapi hati yang diubah. Karena ketika hatimu berubah, cara kamu melihat hidup juga berubah. Dan itu akan memengaruhi segalanya. Sahabat ilmu langit, di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa selama ini kamu tidak benar-benar sendirian. Bahwa di setiap langkahmu, ada yang menjaga. Di setiap doamu, ada yang mendengar. Dan di setiap air matamu, ada yang memahami. Allah tidak pernah jauh. Hanya saja, kita yang kadang lupa untuk mendekat. Dan tahajud adalah cara paling jujur untuk kembali. Tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, hanya kamu dan Allah. Dan disitulah hubungan itu dibangun. Perlahan, tapi pasti. Sekarang, coba kamu rasakan lagi dirimu. Dengan segala perubahan yang sudah kamu alami. Dengan segala proses yang sudah kamu lewati. Mungkin kamu belum sampai di tujuan. Mungkin kamu masih dalam perjalanan. Tapi satu hal yang pasti, kamu sudah tidak berada di tempat yang sama. Kamu sudah bergerak, dan itu adalah hal yang sangat berarti. Tidak semua orang berani memulai. Tidak semua orang mau bertahan. Dan kamu adalah salah satunya. Sahabat ilmu langit, jika sampai di titik ini kamu masih bertahan, masih mendengarkan, masih meresapi setiap kata, itu berarti hatimu sedang terbuka. Dan ketika hati terbuka, disitulah cahaya mudah masuk. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi sempurna. Tidak perlu merasa harus selalu kuat. Cukup terus melangkah. Cukup terus kembali. Cukup terus menjaga hubungan itu. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa konsisten kamu berjalan. Sekarang, sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, izinkan dirimu untuk merasakan satu hal. Bahwa semua yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, tidak pernah sia-sia. Setiap langkahmu diperhitungkan, setiap doamu didengar, setiap sujudmu dicatat. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Tapi percayalah, Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu datang di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Dan jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk bangun di sepertiga malam, untuk berdoa, untuk bersujud, itu berarti Allah masih mengundangmu. Masih membuka pintu untukmu, masih memberi kesempatan untukmu mendekat. Dan itu adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat ilmu langit, mari kita tutup dengan satu rasa. Rasa syukur, atas semua yang sudah kita lalui. Atas semua yang sudah kita pelajari. Dan atas semua yang masih akan kita jalani. Jika hatimu tersentuh,
Jika kamu merasa perjalanan ini berarti, tuliskan amin. Biarkan itu menjadi doa. Biarkan itu menjadi energi positif yang mengalir, menguatkan dirimu, dan juga orang lain yang mungkin sedang berada di titik yang sama. Semoga langkahmu selalu dimudahkan. Semoga hatimu selalu dikuatkan. Dan semoga setiap tahajud yang kamu lakukan, menjadi jalan yang membawamu semakin dekat kepada Allah. Wassalamualaikum.